Oke, izin mulai ya, Mbak Dia. Dari aku dulu mulai sebagai moderator, nanti dilanjut ke Mbak Dia. Gitu ya, Mbak Dia. Oke, izin untuk memulai dan merecord. Selamat malam, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, teman-teman. Di sini perkenalkan terlebih dahulu, nama aku Irfan sebagai moderator di sini. Jadi salah satu tim Boyolali Dev. Nanti mungkin setiap harinya atau ya mungkin defaultnya aku, tapi nanti di beberapa kesempatan mungkin ada teman dari Boyolali Dev yang lain yang menemani kita belajar bareng-bareng bersama Mbak Dea gitu. Nah, di kelas kali ini kelas yang kedua ya dari Boyolali Dev, yaitu kelasnya namanya Rencang Sinau. Rencang yang kepanjangannya Rencang Sinau. Jadi ini merupakan rencang kedua, yaitu adalah semacam mini bootcamp yang diadakan oleh Boyolali Dev, di mana defaultnya ini tuh gratis karena emang gratis, tapi hanya memberikan komitmen fee ya. Ini mengingatkan ke teman-teman juga. Jadi di sini kita pakai komitmen fee untuk teman-teman yang hadir di semua sesi kelasnya akan dibalikin 100% uang yang teman-teman udah transfer gitu ya. Nanti jadi cuman untuk komitmen fee bahwasanya kita harus ini sih komit dengan uang tersebut untuk belajar. Jadi kan sebenarnya untuk value-nya nggak terlalu gede, value uangnya, tapi value dari kelasnya yang gede. Jadi teman-teman diharapkan bisa ikuti kelas sampai selesai sesinya. Oke, di rencang yang kedua ini yang berjudul From Idea to Launch, yang fokus ke product management, yang akan dibersamai sama Mbak Dea, Mbak Enita Ayu Dea Lestari, yang mana beliau senior product manager di Code Prime dan punya beberapa pengalaman di luar dari management ya nanti yang mungkin bisa di-share juga, tapi intinya adalah di product management. Di rencang Sinau yang kedua ini kita masih bareng sama Seven Smart, eh di sponsor oleh Seven Smart. Jadi kita kolaborasi yang mana Seven Smart adalah software house atau IT consultant yang ada di Boyolali, yang mana eh, merupakan IT solution, jadi memberikan solusi-solusi IT di banyak bisnis gitu. Nah, kebetulan eh, dari ownernya atau dari perwakilan dari Seven Smart, yaitu Mas Oni dalam hal ini, eh, mungkin nggak bisa hadir kayaknya tadi udah izin atau oh ya udah izin ke aku sebagai moderator, tapi beliau menyampaikan satu pesan gitu teman-teman. Pesannya adalah mungkin ini agak sedikit jokes tapi bener juga sih gitu. Jadi pesan yang disampaikan adalah perkembangan teknologi sekarang tuh udah nggak berjalan gitu kata Mas Oni, tapi sudah sprint. Nah, jadi kita harus lebih cerdas dalam belajar untuk mengejar banyak ketertinggalan dari kita pribadi. Aku pribadi juga sih. Jadi kayak karena perkembangan teknologi itu kalau di ini si- sifatnya grafiknya makin ke atasnya curam gitu. Jadi kita harus mengejar gitu sih. Pesan dari Mas Oni. Mungkin sedikit intro dari aku, nggak usah terlalu berpanjang lebar karena intinya bukan di aku tapi di Mbak Dia. Jadi uh, sesi selanjutnya aku serahkan ke Mbak Dia. Mbak Dia udah bisa dimulai? Cek cek. Oke, sebentar aku cek ini dulu. Aku biar sekalian open cam ya. Wait, tunggu sebentar. Oke, sudah bisa terlihat? Belum ya, sebentar-sebentar. Saja. Wait, sebentar ya Mas ya. Oke, Wait. oke.
Oke, mungkin sambil menunggu Mbak Dea. Jadi nanti kelas kita akan selalu di-record ya. Jadi teman-teman yang mau ngulang nanti bisa untuk membuka recordingnya gitu. Nanti harusnya setelah kelas ini kita upload gitu. Oke, Mbak Dea udah muncul. Silakan Mbak Dea. Oke, siap. Sebelumnya teman-teman, sebelumnya terima kasih juga untuk semua tim Boyolali Dev ya, udah membuat menurutku ini program yang bagus banget sih. Jadi nanti makin banyak anak Boyolali, teman-teman kita yang di Boyolali juga makin rame ya ekosistem teknologinya kayak gitu. Oke, teman-teman boleh kalau misalkan mau open camp, aku akan sangat em, merekomendasikan teman-teman untuk open camp biar kita bisa saling tahu. Wah, ini nih mukanya mau sambil tiduran boleh. Aku nggak ada ini ya, nggak ada apa namanya, nggak boleh boleh sambil makan, boleh sambil tiduran, boleh sambil minum, bebas aja kalau biasanya kalau di kelas tuh kayak gitu. Silahkan mau ngopi, mau lagi di kafe boleh. Oke, di sini udah ada eh, 4 orang ya. Ada Mas Alfik. Kalau Mas Alfik udah open camp, biasanya aku selalu ini dulu ya, biar teman-teman ready dulu nih, ready dulu. Silahkan open camp untuk Mas Dedi. Ini eh Uri, Mbak Uri atau Mas Uri ya. Terus ada Mas Gibran, Mas Gibran, Mas Wapres ya. Oke, masih di jalan. Oke, siap, boleh. Di jalan sama Mas Gibran. Oke, aku mulai ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, namaku Enita Yudea. Teman-teman bisa panggil aku Dea. Tapi sebelumnya biasanya karena ini kan eh, kelasnya memang nggak begitu banyak orang, jadi aku pengen lebih kenalan juga sama teman-teman yang ada di sini. Sedikit aja kenalan. Eh, per- Tipe perkenalannya adalah nama sama fun fact tentang dirinya. Apapun, bebas. Fun fact-nya apa aja gitu ya. Oke, kalau dariku tadi aku udah kenalan ya, dia. Kalau fun fact diriku adalah selain jadi PM, aku juga jualan sayur. Jadi ada toko sayur gitu kecil-kecilan gitu. Fun fact-nya itu. Jadi kalau Boyolali biasanya pada punya sapi ya. Aku bukan sapi tapi sayur gitu, Mbak-mbak sayur. Oke, ini Mas Afik dulu kali ya. Boleh kenalan dikit. Terus Boyolalinya mana? Atau biasanya tuh agak merepet-merepet tuh bukan Boyolali tapi Solo apa mana gitu. Sama fun fact ya. Ya silahkan. Aduh, oke. Selamat malam semua, halo. Ya, dengar nggak suara gue? Sorry. Dengar-dengar, Oke, masuk. oke, oke. Aman. Perkenalkan, nama aku Afik, itu nama panggilan. Kalau nama lengkapnya panjang, nama aku Muhammad Yukusunah, tapi bisa dipanggil Afik. Aslinya Boyolali, Boyolalinya di Musuk. Ya. Besoknya di Musuknya di Sukorejo. Ya, itu. Oke. Terus sekaligus fun fact ya Kak, sekarang aku nggak tinggal di Musok di Boyolali, tapi aku tinggal di Solo. Fun fact-nya adalah aku sekarang tinggal di dekat salah satu kuburan terbesar di Jawa Tengah. Kuburan di Jawa Tengah, Kuburan ya kuburan terbesar di Jawa Tengah. mana tuh? anu Mas, Sukoharjo, Sukoharjo itu. Ini. Harjo ya? Oh bukan satunya lagi. Kalau sengaja itu kan makam haji. Nah Oh iya satunya iya, ada di Surakarta maksudnya. kurang tahu deh. Oke. Namanya Bonoloyo ya. Ya, semoga walaupun deket kuburan, tapi nggak ada yang ngikut ya Mas ya. Itu ya Di itu pokoknya. belakang-belakangnya. Semoga nggak Amin, ada yang amin, amin. ngikut. Amin. Oke, itu Oke, perkenalan diri saya. Salam kenal semua. oke Mas Afik, Iya. salam kenal. Aslinya Musok ya. Oh ya, aku belum ngasih Ya. tahu aku aslinya mana. Aku boilernya Ampel. Ah, oke. Iya, boilernya Anggun ya, Ampel. anak gunung.
Iya betul, anak gunung makanya jualan sayur. Oke, boleh Mas Dedi, silahkan. Boleh open cam, boleh open mic aja, boleh. Ya teman-teman, terima kasih Mas Ivan dan lain. Sebelumnya ini bisa nih, untuk open game-nya karena memang kan lagi keluar ya nggak apa-apa ya. Ini aku bantu versi ini ya Kak. aja. Jadi sebagai perkenalan nama aku Dedi. Kalau dari tadi yang memang saya kantoran saja, kemudian untuk aslinya seperti ini dari Karanganyar ya, cuman di pekerjaan itu pokoknya sudah di pekerjaan yang udah uh, istri atau memang jadi relasi. Mana tadi Boyolalinya mana Klaten ya? Nah, sebulan saya Karanganyar, cuman sekarang memang sedang berproduksi di Boyolali Utara. Mungkin ada yang tahu Karanganyar yang itu. Oh, tahu. Nah, ya, iya, iya, betul. Itu sih mungkin. Oke. Fun fact-nya apa tadi? Terus kalau tadi Mbak itu bilang ini ya BM dan jualan sayur ya, kalau aku sih di sini um, staf kantoran kerja yang kebetulan memang menurutku itu juga supir IT, cuman di sini aku bukan orang IT ya, gitu. Di sisi orang lapangan di trainernya ya ini ngajarin user menggunakan si aplikasi itu. Jadi kalau basic dari sisi coding atau IT malah belum paham. Sih. Oke, oke deh, Mas Dedi. Dari Boyolali Utara ya. Bapak aku juga daerah sana, aslinya daerah Karanggede. Jadi setiap tahun pasti mudik ke Mbah-Mbah Karanggede. Oke, sekarang ini aku panggilnya Mas Uri atau Mbak Uri ya? Ini ya, maaf ya. Bisa open mic atau belum bisa karena masih di jalan? Bisa open mic, Mbak. Aku cewek, perempuan. Oke, Mbak Uri, silahkan. Halo semua, kenalin aku Puri. Tapi sebenarnya ini nama panggilan kecilku sih. Kalau di kerjaan aku pakai nama Raina, ini lupa ganti aja. Harusnya Raina sih. Personanya harus sesuai tempat gitu. Oke. Apa ya? Aku fun fact-nya dulu deh. Kayaknya ini aku satu-satunya yang bukan berasal dari Boyolali. Aku stay di Bandung. Nggak tahu ini nyasar ke Dep Boyolali gitu. Oke, wah, sampai Bandung ya. Mantap. Itu aja nggak sih? Nggak, apalagi. Oke, oke. Boleh, boleh. Itu aja boleh. Oke. Terima kasih. Bandung tuh jadi teteh-teteh ya? Nggak juga, aku Oh, uni-uni enggak juga ya. Oh, uni-uni. lebih pokoknya gitu lah. Oke deh. Terima kasih. Nah, Thank bisa you udah join. Ini panggilnya Mbak Uri atau Mbak Raina aja? Mbak Raina aja deh ya, Oke, boleh. Mbak biar Raina. suasananya pas gitu. Oke, siap. Salam kenal, Mbak Raina. Oke, last Mas Gibran. Jangan-jangan Pak Wapres nih ya. Halo semuanya, apakah sudah terdengar suaranya? Aman. Sebelumnya kenalin, namaku Gibran. Biasa sebenarnya biasanya dipanggil Fawaz, tapi bisa panggil dua-duanya. Aku berasal dari Sukoharjo, Sukoharjo bagian timur tepatnya. Untuk fun fact-nya, mungkin di sini saya sendiri yang masih mahasiswa ya. Mungkin yang lain sudah bekerja semua.
Mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Mas Fawas. Mas Fawas kuliah di mana by the way? Aku kuliah di Duta Bangsa di TIPES Surakarta. Oh, IT juga kah? Iya, iya Kak. Oh, IT juga. Oke, biasanya soalnya kadang tuh di pertemuan kayak gini biasanya kadang ada tiba-tiba dari pertanian gitu juga ada. Nah, makanya ini masih align lah ya, masih agak-agak tahu nih nanti istilah-istilah di IT-nya. Oke, ini adalah ada Mas Fajar. Boleh. Ini tadi kita lagi kenalan-kenalan dulu aja ya. Ya, inilah ya ice breaking dulu. Silakan Mas Fajar. Perkenalan asalnya dari mana sama kasih fun fact apapun terserah boleh. Boleh juga fun fact misalkan aku ini fans garis keras MU gitu juga boleh. Bebas ya. Oke, silakan Mas Fajar. Kalau mau open cam juga boleh. Bisa open cam Mas Fajar? Atau belum bisa open mic, sorry, bisa open mic? Kalau misalkan belum bisa boleh di komen di chat. Kalau aku nggak salah loh, Mbak, itu Fajar tim bola Lidev. Nggak apa, aman. Lanjut dulu aja nggak apa-apa. Oh alah, lanjut ya, aku kira ini. Oke, Oh, sip. Oke deh, terima kasih semuanya udah join. Hopefully teman-teman bisa join dari awal sampai akhir ya nanti ya. Jadi nanti goals-nya adalah gimana caranya kita bikin dari awal produk, dari awal gimana cara cari ideation-nya sampai nanti produknya itu kita bisa minimal dapat MVP yang benar-benar MVP biar nanti produknya itu bisa ya minimal kita bisa pamerin lah ke LinkedIn gitu ya. Oke gitu. Oke, aku izin share screen ya semuanya teman-teman. Sebentar. Oke. Tampilkan. Sudah. Halo. Sudah kelihatan kah? oke, aman, Mbak. Aman ya. Oke, sip. Seperti yang aku bilang, teman-teman, kalau misalkan apa yang aku sampaikan kecepatan, boleh di pause. Habis itu teman-teman, Mbak, kecepatan, bilang di chat boleh. Kalau misalkan teman-teman mau ada langsung pertanyaan, boleh silahkan. Nah, ini nanti akan terbagi jadi dua. Yang pertama akan ada materi dulu, baru yang kedua untuk praktek. Nanti untuk prakteknya, teman-teman, aku sarankan menggunakan laptop. Jadi bisa mulai disiapkan laptopnya atau misalkan pakai HP juga boleh silahkan ya. Tapi kalau bisa pakai laptop kayak gitu ya. Karena nanti aku pengen pakai ini sih, pengen pakai Figma atau tools lainnya kayak gitu ya. Kalau misalkan nggak bisa, nggak ini, nanti boleh nanti ditaruh chat aja. Kalau misalkan ini pakai HP, taruh chat, nanti bakalan dibantu tuh. Aku bantu tuh masukin Figma-nya kayak gitu ya. Oke, ini yang pertama, ideation sama product ide validation. Nah, jadi hari ini aku bakalan bahas gimana sih kita caranya cari ide dari produk yang mau kita buat. Ini produknya yang jelas produk-produk yang ada hubungannya sama software ya. Software, eh, bukan produk ini ya maksudnya ya, bukan produk-produk untuk bikin sampo dan lain-lain ya yang jelas ya. Kalau di sini kita bakalan lebih banyak bahas terkait software, development-nya kayak gitu. Oke, selanjutnya, oke, sekarang aku ada pertanyaan dulu nih ke teman-teman. Gimana sih teman-teman kalau misalkan nyari ide itu tuh pas ngapain? Ada tuh kadang orang nyari ide jalan-jalan nanti baru refreshing dapat ide. Kayak gitu ya. Ada yang ke belakang BAB gitu tiba-tiba dapat ide gitu juga ada. Nah, boleh ditaruh di kolom chat. Teman-teman biasanya dapat ide random dulu ya, ide apapun ya, biasanya dapat itu ketika apa? Tulis di chat dulu. Mana nih aku bisa ngeliat chatnya di
Ngelamun, Mas Afik ngelamun. Mas Dedi, Mbak Uri. Pas ngopi dong. Ngopi, oke. Scroll Reels Instagram. Wah, oke, menarik. Terus Mbak Uri ngelamun. Mas Irfan kalau mau ikutan juga boleh ya. Mas Irfan biasanya pas apa tuh? Mas Irfan, Mas Fajar. Setelah ngobrol sama orang. Oke. Ya tuh banyak tuh ide kalau misalkan dapat ngobrol sama orang. Oke. eh aku lanjut ya. Nah, biasanya share screen-ku masih aman ya? Aman banget. Oke, sip. Nah, biasanya kalau misalkan kita generating ide, kalau kalau aku ya, tadi kan aku udah nanya ke teman-teman. Kalau aku biasanya nggak tahu kenapa, kadang itu muncul-muncul ide itu tuh pas sebelum aku deep sleep. Jadi sebelum deep sleep, kalau sebelum tidur, pas benar-benar mau tidur, itu tuh tiba-tiba nggak tahu ada ide yang bagus aja, terus abis itu tiba-tiba mau nggak mau idenya dicatat dulu, kalau nggak tiba-tiba nanti bakalan bisa hilang. Dan itu ide-idenya tuh benar-benar ide-ide yang out of the box gitu loh. Kayak misalkan, apa namanya, bikin satu project gitu ya. Misalkan di projectku yang lagi aku kerjain sekarang ya, aku lagi ngerjain project yang ada hubungannya sama akuntansi gitu. Nah, eh, misalkan aku bingung nih flow-nya kayak gimana gitu bikinnya. Misalkan eh, akuntansi itu kan pasti kan ada perhitungan jurnal dan lain-lain gitu ya. Terus misalkan pelaporan bagian pajak gitu. Nah, pelaporan bagian pajak itu tuh misalkan aku bingung nih harus dari A sampai Z gitu. Dari A sampai Z-nya itu aku bingung nih gimana caranya aku nyampe Z. Nah, tiba-tiba tuh ada idenya sebelum itu aku deep sleep. Jadi ya minusnya jadi tiba-tiba nggak bisa tidur gitu. Minusnya tuh dari situ kalau biasanya. Kalau dari aku. Oke, terus next kita aku kasih introduction dulu ya. Eh, Kalau di product management atau product development ada good idea sama bad idea. Good idea sama bad idea itu gimana? Itu kalau misalkan mindsetnya itu salah. Biasanya kesalahan-kesalahan produk itu dia bukan fokus sama di idenya, tapi kita ide itu yang paling bagus di product development adalah harus fokus ke problemnya atau masalahnya. Jadi kita nggak boleh tuh tiba-tiba create problem yang sebenarnya itu sebenarnya bukan masalah, tapi ya udah tiba-tiba dibikin aja langsung barangnya. Padahal belum tentu itu tuh akan menyelesaikan sebuah suatu sesuatu hal gitu loh. Nah, kayak contohnya misalkan gini, kayak contoh misalkan kayak di Gojek ya. Kalau di Gojek dulu kan udah ada problemnya yang ojek pangkalan. Tapi dulu belum dibikin kan ininya ya, aplikasinya belum dibikin, tapi dibikinnya call center. Nah, dari situ itu kan validate problemnya dulu. Bukan langsung tiba-tiba bikin aplikasi jadi enggak kayak gitu. Nah, jadi fokusnya ke problemnya. Masalahnya nih udah bener belum sih? Masalahnya ini udah ke define belum sih? Kayak gitu. Nanti di belakang aku bakalan kasih study case di mana itu nanti study case-nya itu di company-ku sendiri kayak gitu ya. Sama aku juga punya beberapa produk yang dibikin gitu. Oke, terus next ini produk idea gimana caranya kita nentuin idea itu bener atau enggak kayak gitu ya. Yang pertama itu kita harus set up fokus kita. Nah, fokusnya itu ada di mana? Contoh nih, ini kan aku bahasnya produk or project management ya. Oh iya, tapi sebelum aku ke situ, sebentar. Ini aku Oke, tapi sebelum ke situ, aku mau nanya dulu nih ke teman-teman. Sebelumnya, udah pernah denger belum apa itu product management atau project management? Taruh di kolom chat. Udah pernah mendengarkannya atau belum? Oke, pernah. Kasih singkat dong. Pernah itu terus produk dan project management itu sebenarnya ngapain setahu setahu teman-teman yang ada di sini? Yuk, Mas Afik, Mas Dedi, Mbak Raina, Mas Fawas,
pernah dengar atau belum apa itu product atau project management? Sebelum ke product ideas-nya. Belum pernah juga boleh. Yuk, taruh di kolom chat. Pernah dengar atau belum pernah dengar? Pernah dengar ya? Mas Gibran pernah dengar. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya. Kan pernah dengar nih. Pernah dengar apa itu product management? Nah, pengertiannya deh. Product management itu apa? Kalau misalkan developer itu anggapannya ini ya, orang yang ngodingin aplikasi mobilenya, orang yang misalkan web developer, orang yang ngodingin aplikasi webnya, kayak gitu ya. Kalau product manager biasanya ngapain? Pengertiannya. Sebelum kita ke ideas-nya ya. Aku stop share dulu biar biar kelihatan muka aku dulu. Riset buat strategi bisa. Oke. Jadi, teman-teman, short briefnya dulu ya. Product manager atau project manager itu adalah orang yang tahu dari hulu sampai hilir. Betul. Nah, makanya aku recap ya. Orang yang harus memastikan dari hulu sampai hilir produk atau project itu harus berjalan. Pokoknya bertanggung jawab penuh. Mulai dari riset, mulai dari maintain stakeholdernya, mulai dari ngasih task ke developernya. Jadi kalau misalkan produknya itu jelek, produknya itu bagus, ya dua-duanya itu uh, si product manager nih yang bertanggung jawab, kayak gitu. Jadi kalau misalkan produknya benar-benar kayak nggak bisa di launch ke pasar, gagal gitu. Nah, itu juga bakalan tanggung jawab product manager. Nah, terus jadi gimana sih product manager biasanya itu bekerja? Terus gimana caranya kita tuh bisa mendapatkan ide, terus produk kita itu nanti bakalan ke depan itu bakalan di develop gitu sama developer kayak gitu. Oke. Nah, aku share screen lagi ya. Nah, oke. Lanjut ya. Nah, jadi caranya adalah kita set up dulu nih produk kita mau kemana. Contoh singkatnya atau contoh gampangnya. Aku di Kode Prime. Kode Prime ini sebenarnya ini sih teman-teman sebenarnya ini company-ku sendiri. Jadi company yang jadi sebelumnya aku udah 5 tahun di product management. Jadi lintas lah ya kemana-mana ke corporate udah pernah, corporate rumah sakit udah pernah ngerjain berbagai macam produknya RCTI Plus pernah, produk wah banyak banget lah pokoknya mau klub bola juga pernah. Jadi kayak macam-macam lah webnya klub bola juga pernah. Nah, jadi mulai dari situ di tahun keempat lah ya, di tahun keempat sambilan ini aku bikin sebenarnya sama suamiku sih ini sih, karena dia developer juga. Jadi aku orang produk, dia developer, ya jadi kita collab lah sebenarnya sama beberapa temanku yang lain. Itu kita bikin si Kode Prime ini. Nah, di sini di Kode Prime aku punya beberapa produk. Salah satu produknya itu POS. POS itu kasir, teman-teman. Nah, produk kasir ini aku mau set up fokusnya dulu nih. Nah, biasanya kalau misalkan kan ini kita base-nya kan sebenarnya software house ya. Nah, kalau software house kan banyak tuh sebenarnya. Mau bikin aplikasi apa aja mah bebas. Kayak gitu ya. Nah, tapi kita pengen punya produk juga. Nah, produk kita sementara yang udah jalan itu ada 3. Yang pertama itu yang POS. Ini development ya, masih development ya. Ini POS. Yang kedua itu namanya Janur. Janur ini kayak wedding gitu.
Jadi kayak e-commerce tapi buat wedding. Yang ketiga kayak LMS buat sekolahan. Nah, ketiga ini kerjasama nih sama berbagai macam pihak. Ada yang kerjasama sama WO, tadi yang wedding kerjasama sama WO. Kalau yang kasir itu ada kerjasama sama temenku juga, tapi dia orang marketing. Terus sama yang terakhir LMS kerjasama sama guru sih sebenarnya. Nah, kita harus tentuin dulu nih, fokusnya mau kemana, produknya. Cara gampangnya nentuinnya adalah ya sesuai sama keahlian teman-teman. Nah, kalau sesuai keahlian misalkan, kan aku juga punya bisnis yang lain ya, yang aku bilang tadi, sayur. Ada kios sayur. Nah, si POS ini juga lahir salah satunya karena ya sayurku butuh kasir gitu loh. Nah, karena sayurku juga butuh kasir, aku butuh untuk catat keluar masuknya barang, terus berapa transaksinya. Nah, itu jadi aku eh iniin bikinin POS-nya kayak gitu. Jadi fokusnya itu selain kan apa namanya si kasir ini kayak percobaannya lah ya. Ini warungku sendiri lah, kiosku sendiri si POS. Nah, nanti ke depannya kalau misalkan ini udah stable, itu akan dijual ke tempat-tempat yang lain. Dan tempat-tempat yang lain itu kemungkinan, maksudnya UMKM dan lain-lain. Nah, itu kan banyak banget lah ya potensinya kayak gitu. Terus habis itu kalau setelah kita menentukan fokus, kita mau fokus kemana nih? Misalkan tadi kemampuanku kan di sayur, sayur butuhnya apa? Problemnya nggak bisa catat transaksi, terus nggak bisa catat transaksi, jadi bikinnya ya udah kasir kayak gitu ya. Terus habis itu kayak yang aku bilang tadi, kadang kan aku inian ya sebelum tidur, sebelum deep sleep bener-bener tidur tiba-tiba muncul ide gitu ya. Nah, makanya biasanya aku create bank ideas. Jadi aku create ide-ide apa yang ada di otakku buat aku tulis dulu. Biasanya kalau nggak ditulis biasanya suka lupa kayak gitu. Terus habis itu biasanya kalau misalkan kita kerja sama orang itu kan ada nih misalkan product manager atau project manager itu dapat tas atau pekerjaan dari bos. Sudah pasti. Kalau misalkan kayak gitu, kita harus nanya nih ke bosnya, fokusnya nih project atau fokusnya nih produk mau dibawa sejauh apa. Kayak gitu. Nah, mau dibuat segimana. Nah, kalau misalkan itu dapat tasnya itu dari bos, dari klien, kayak gitu ya, itu akan dibawa ke sana, kayak gitu. Nah, terus habis itu, eh apa namanya, aku next ya. Nah, terus next, oke, aku kecil. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita udah dapetin ininya, fokusnya, yang pertama harus kita lakukan di produk ini adalah yang pertama kita harus stalking. Kok bisa sih kok kita harus stalking? Nah, misalkan tadi nih, POS, kasir. Nah, mau nggak mau, aku harus stalking kompetitor-kompetitor yang udah ada di pasar sekarang. Nah, kalau enggak segampang aku pengen punya e-commerce nih. Nah, e-commerce kayak aku kan udah punya tadi tuh yang wedding ya. Nah, yang wedding ini eh aku harus inilah ya riset ke kompetitor sejenis. Contohnya kayak Bright Story, Weddingku. Nah, ini aku sebut merek sekalian ya. Kayak kalau misalkan e-commerce, ya aku harus install Bright Story, harus install Weddingku, harus tahu Tokopedia, check out-nya gimana, halamannya gimana dari awal sampai akhir. Shopee juga sama kayak gitu. Jadi emang benar-benar harus stalking, harus tahu web sama app yang similar sama ideas kita. Nah, terus habis itu aku biasanya pakai teknik yang aku sebut doodles. Teman-teman tahu doodles nggak? Kalau misalkan bikin apa namanya gambar-gambar kita bebas gambar-gambar apa itu loh itu doodles kan. Nah, aku sebutnya itu doodles. Kita itu create everything what you think lah. Create everything yang ada dulu nih di otakmu nih. Biasanya apa yang ada di otak itu kan belum tentu bener ya. Tapi udah tulis aja dulu dimanapun di kertas, mau di kertas boleh, mau di apa namanya langsung di WA boleh, di Figma boleh, tools apapun itu boleh. Nah jadi doodles aja apapun.
Oke, kira-kira kalau misalkan aku tadi wedding, aku mau tampilan login kayak gini nih. Oke, aku coret-coret di kertas. Real, aku juga coret-coret di kertas. Jadi aku coret-coret di kertas. Oh, loginnya itu bagiannya nanti bakalan di sebelah sini. Terus homepage di sebelah sini, bunderannya di sebelah sini. Nah, kayak gitu. Biasanya aku taruh kertas dulu, setelah aku taruh kertas, biasanya nanti baru aku translatein tuh low levelnya itu kayak level 1 lah ya, yang masih sederhana banget gitu, entah di Figma atau di Draw.io kayak gitu. Jadi create everything what you think, kayak gitu. Nah, terus habis itu kita tuh harus research, ask sama confirm. Itu penting banget. Nah, kalau misalkan kita udah coret-coret tadi ya, setelah kita coret-coret, itu tuh kita harus nanyain ke entah stakeholder, expert, about your doodles tadi. Ya, aku udah buat coret-coretan nih, ya kan? Coret-coretanku selesai. Setelah aku buat coret-coretan selesai, pas waktu aku create si Janur ini, nah si Janur ini kan belum launching ya. Nah, tapi pas itu aku tuh udah cari WO yang ya sebenarnya itu WO dulu pas aku nikahan juga sih. Nah, jadi WO itu real aku ajak kerjasama, aku ajak meeting, Mas aku udah punya nih kayak gini prototipenya. Nah, waktu itu aku udah Figma-nya ya, udah Figma lengkapnya ya. Nah, tapi hasil dari coret-coretan itu kayak sebelum proses development aku udah nanya, ini menurut Mas nih sebagai orang yang udah pasti udah expert ya di bidang wedding. Karena pastinya aku nggak expert dong di bidang wedding dong. Nah, dia tuh pasti bakalan kepikiran hal tertentu. Waktu itu dia kepikiran ini, apa namanya, orang nikah tuh ternyata banyak yang nego harga. Nah, WO itu ternyata dia juga banyak yang nego harga. Aku kira kan enggak ya. Nah, jadi ternyata aku juga butuh fitur untuk nego. Kayak gitu. Nah, terus di wedding itu juga ternyata aku juga baru inilah ya, baru itu ternyata banyak yang hari H itu ternyata belum bayar gitu loh. Hari H pernikahan itu belum bayar. Nah, jadi gimana caranya mengatasi kalau pas hari H itu tuh dia itu harus udah bayar, dan cara mengatasi kalau misalkan kan ada juga nih mintanya dekor misalkan ya. Dekor. Mintanya itu paketannya 15 juta. Misalkan gitu. Nah, di paketan 15 juta ini ternyata kok nggak sesuai ya sama request ya. Ternyata kok jelek ya. Nah, kalau sekarang belum ada kayak e-commerce yang memberikan kemudahan ke kita untuk kayak sama kayak di Shopee deh. Kalau di Shopee kan bisa ini ya, kita bisa komplain, dapat ganti uangnya berapa gitu ya. Misalkan kita pesen 5 barang, ternyata yang satu rusak, ternyata yang satu ini bisa dikembaliin duitnya gitu loh. Nah, Janur ke depannya itu juga akan kayak gitu. Gitu. Nah, terus habis itu yang terakhir itu wah namanya zaman sekarang ya, zaman AI banget ya. Nah, itu you must leverage with AI. Apa yang sudah kamu lakukan dari produk ini? Misalkan aku tadi ya, produknya itu produk wedding. Nah, di produk wedding ini aku nanya nih, apa sih sebenarnya kurangnya si produk ini? Si produk weddingku ini. Apa yang perlu aku tweak lagi nih? Kayak gitu. Nah, biasanya AI kalau misalkan kita udah ada prompt-prompt, jadi kan kita udah ada yang kita lakukan lah ya, prompt-prompt tertentu yang ini tuh kita udah melakukan research ini, kita udah stalking ini, kita masukin ke promptnya, dia akan lebih mengarahkannya tuh lebih oke daripada kita kayak tolong dong bikinin aku ide. Nah, itu akan jauh lebih menyasar lah ya ke ideas-ideasmu yang ada kayak gitu. Nah, aku mau nanya dulu nih sampai sini sama teman-teman. Kira-kira teman-teman yang ada di sini uh, udah pernah kepikiran belum dengan suatu ide untuk bikin produk digital ya aku sebenarnya, produk software tertentu, sudah kepikiran atau belum kepikiran? Kalau misalkan udah kepikiran, boleh dong kalau misalkan mau di-spill kayak tadi tuh aku udah spill, aku mau yang wedding, ini aku stop dulu ya. Mau yang wedding, mau yang tadi udah ada kasir ya, karena aku kan timnya berbagai macam, jadi ada lebih dari satu kayak gitu. Nah, teman-teman
ada pernah kepikiran nggak bikin produk sendiri atau buat sesuatu walaupun cuma sebatas ide? Pernah atau belum? Silahkan dijawab di kolom komen. Kolom komen ya, dijawab di chat. Yuk, Mas Dedi, Mbak Raina, Mas Gibran, dan Mas Afik. Sudah pernah atau belum pernah? Oke, belum. Belum. Oke. Mas Fawas. Mas Fawas, Mas Dedi. Oh, ini ada baru ya? Ada Mas Asrul, Muhammad Asrul. Itu Boyolali kedua. Aman-aman. Oh, oke. Sip. Belum ya? Belum kepikiran untuk bikin produk tertentu. Oke. Pernah bikin full custom wedding invitation. Oh, sama ya. Sama-sama wedding nih. Mas Irfan. Ya Mbak, kepikiran aja sih, tapi belum nyoba riset-riset. Ah, iya. Itu di apa namanya? Di Janur juga ada itu juga. Yang justru yang mau launch awalnya tuh itu wedding invitation. Karena itu paling gampang. Walaupun engine e-commerce-nya sebenarnya udah jadi gitu. Tapi kan untuk soalnya gini, bedanya sama e-commerce biasa sama e-commerce wedding. Kalau wedding itu kan lebih strict pasti ya orang karena kayak anggapannya sekali seumur hidup maunya bagus, nggak mau ini. Kayak banyak banget kan sekarang yang viral kayak vendor-vendor yang ini. Nah, kita tuh kurasi vendornya itu pasti susah sih. Vendor-vendor yang oke, vendor-vendor yang enggak. Bahkan kayak kenapa aku kerjasama sama WO juga kayak banyak vendor yang kelihatan gede tapi ternyata dia itu bawa kabur uang gitu-gitu. Itu yang kita takutin. Jadi nggak cukup sekedar engine-ku jadi itu nggak cukup gitu. Oke, sip. Thank you untuk jawabannya Mas Alfik, Mbak Raina sama Mas Dedi ya, udah dijawab. Oh iya Kak, buat web termasuk nggak pernah buat web jasa CV dan mockup interview? Oh oke. Termasuk itu juga termasuk inilah ya, termasuk produk. Jadi bikinin CV, mockup sama interview. Oke, Mas Alfik boleh nggak diceritain sedikit itu tuh apa tuh? Cek, beneran nggak? An? Jadi kayaknya sekitar beberapa tahun yang lalu ya, katanya 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, 3 tahun lalu, aku sempat collab sama temanku. Kita sepertinya dulu bikin awalnya tuh dari jasa layanan pembuatan CV sama konsultasi karir. Tapi awalnya tuh dari Instagram dulu. Kita bikin konten terus ada yang mau 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 buat CV sama kita layan gitu. Terus kepikiran buat gimana kalau kita bikin webnya gitu kan. Daripada kita nerima layan via WA sama DM IG kan agak kelamaan. Akhirnya kita bikin web kayak yang mau order silahkan ke web ini gitu. I see, oke. Akhirnya di situ juga udah ada termasuk layanannya mockup interview, bikin CV, terus ada juga layanan baru kemarin kalau nggak salah mockup untuk interview LBDP. Ah, Nah, I see, oke. webnya Apa masih tuh boleh kalau misalkan mau di-spill nama webnya juga? boleh, tapi dulu aku karena aku nggak paham coding akhirnya bikinnya pakai Wix. Oke. Oke. Loh, justru produk yang oke itu kayak nggak harus selalu you must harus pakai coding gitu. Oke, Yang penting yang penting dijual. Yang penting di ini webnya ini Kak. katalis karir. Yang penting cuan ya. Oh, I see. Good. Oke, sip. Udah lihat sih katalis. Mantul. Oke, thank you Mas Afik buat ini ya, buat spill-spillnya. Oke, untuk yang teman-teman untuk yang belum pernah, nanti kita coba untuk buat. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, next.
Nah, ini buat validate ideas-nya ya. Buat validate ideas-nya biasanya kalau misalkan, ya biasa ya kalau Google Form itu udah biasa. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini udah punya ini, udah punya MVP-nya, minimal Figma ya. Kalau misalkan udah punya Figma-nya, you can use heatmap tools. Heatmap itu jadi misalkan datang nih ke orang, terus habis itu dia itu sebenarnya paling banyak tuh ngekliknya tuh daerah mana sih? Misalkan eh nanti kalau misalkan login gitu ya, loginnya itu dia sebenarnya biasanya itu ada kayak dua reference desain lah ya. Biasanya ada dua reference desain misalkan login itu bagusnya buttonnya itu yang kecil, yang besar atau yang gimana. Nah, jadi you can use Heatmap Tools sama kalau misalkan ini bisa cek Google Trend sama Product Hunt. Product Hunt itu ini sih kayak web gitu. Kamu bisa cek produk-produk apa yang setiap hari itu rilis di worldwide. Jadi seluruh dunia produk itu rilis. Search aja namanya Product Hunt. Nah, jadi di situ banyak produk-produk baru yang rilis dan produk-produk yang lagi trending. Nah, jadi bisa buat ini nih, bisa buat perbandingan. Oh, ternyata orang-orang itu banyak yang publish kategori produk ini kayak gitu di produk Hunt. Terus next ya. Nah, ini aku mau kasih study case ya. Ini di company-ku sendiri. Nah, study case-nya ini di Kode Prime, aku next aja. Nah, jangan lupa juga di apa namanya sebelum ke ini ya, sebelum detail ke study case-nya nanti lanjut ke ini, aku mau kasih dulu jangan lupa di produk kamu, ini nih orang yang sering lupa nih, bakalan berpikir ideku tuh udah pasti bagus gitu. Nah, sebenarnya tuh enggak. Dari dulu aku tuh selalu ya tadi kan aku punya bank ide ya. Nah, kenapa kok aku buat wedding? Kenapa kok aku buat POS? Kenapa kok apa namanya? Aku bikin inilah ya lini-liniku yang lain karena aku udah mengkurasi dari ide-ideku. Sebenarnya mana sih yang paling bagus? Kayak gitu, yang paling oke sebenarnya. Nah, ini aku kasih ke ini ya, kasih contoh aja sebenarnya dari si kode prime sendiri. Kayak contoh ini aku kode prime secara umum ya, biar nggak kesulitan. Nah, ini kalau misalkan di kode prime kita itu kan karena aku udah lama di ini juga, kayak karena aku bareng sama suamiku sekitar 7 tahun, 8 tahun jadi dev. Aku udah sekitar 5 tahun. Nah, jadi kita portofolionya udah banyak. Jadi soalnya tuh sekali pegang project kita bisa 3, 4, 2, 1 itu minimal. Jadi dari selama 7 tahun, 8 tahun itu memang sudah banyak project yang kita pegang. Jadi kita percaya bahwa dia itu sangat strong di teknisnya, aku sangat strong di produknya, kayak gitu. Terus habis itu opportunitiesnya kita itu eh, namanya juga software house ya. Jadi kita high demand dan high demand-nya itu karena kan banyak tuh misalkan UMKM yang mau go digital. Segampang dia mau pakai WordPress deh, tapi kan nggak semua orang bisa WordPress. Kayak gitu. Nah, terus habis itu bisa memungkinkan juga untuk freelance di luar negeri. Ya, walaupun ya so far yang kita baru dapat itu memang uh, yang onsite tapi yang ya kebetulan produk dan project yang ditawarin ke kita so far adalah yang nggak pengen kita iyain karena memang emang ada beberapa produk yang buat kita strict kayak misalkan yang pastinya kita kalau di kita memang kita kayak nggak nerima produk-produk bank terus kita emang nah kebetulan yang dapat dari luar tuh itu gitu so far nah jadi karena kita masih baru sih belum ada setahun ini so far kita masih project-project di ini dan kebetulan terakhir itu projectnya juga dapat di Boyolali gitu sama Pemda gitu. Nah, terus weakness-nya pasti ada weakness-nya karena weakness-nya itu uh, aku orang produk banget. Kan aku bisa ngoding juga ya mobile walaupun enggak pastinya enggak sejago suamiku. Uh, kita itu kayak kurang banget di marketing sama sales team. Kayak gitu. Kayak kurang ini banget.
Kenapa? Karena ya tadi aku orang produk banget, dia orang tech banget. Biasanya orang yang udah tech banget itu lemahnya di sana. Sales sama marketing itu emang lemah banget. Makanya eh, jatuhnya adalah kita mau bekerja sama sama teman-teman kita yang ahli lah ya dalam bidang itu. Mau nggak mau harusnya memang ke sana. Nah, terus threats-nya, ancamannya adalah ya industrinya, kompetitornya yang crowded banget, yang banyak banget. Software sudah banyak banget, tapi opportunity-nya juga banyak. Walaupun software-nya banyak, tapi opportunity-nya juga banyak. Kenapa? Karena kalau misalkan di software, apapun bisa dibuat digital. Semua bisnis lini apapun bisa dibuat digital. Kayak gitu. Jadi, ya tinggal mau sama nggak mau aja. Kayak secontoh nih, kadang memang ada project-project yang memang kita nggak untuk iyain. Kayak contoh, aduh, boleh sebut merek nggak ya? Kita abis ditawarin Holy Wing, ngerjain Holy Wing, jadi kayak oke, mending enggak aja kayak gitu. Jadi itu kepercayaan kita aja sih, kayak gitu. Jadi ya kita tidak kobam, tapi kalau membantuin orang kobam ya kita tidak memilih untuk itu. Jadi proyek-proyek yang lain aja yang kita iniin kayak gitu. Nah, itu SWOT. Jangan lupa kalau misalkan mau bikin produk kayak yang tadi tuh POS itu pasti ada strength, weakness, ada itunya. Jadi nanti dari produk ideation kita apa yang ada kita ini harus dipikirin itunya, SWOT-nya. Harus dibikin opportunity-nya apa, strength-nya apa, weakness-nya apa. Biar apa sebenarnya? Ini loh ya paling penting, kita tuh nggak ngerasa keren terus gitu loh. Kalau misalkan aku ngerasa keren terus, pasti bakalan mikir, yalah keren lah, gue udah 8 tahun di IT, udah inilah, udah oke lah. Maksudnya tag-nya udah apa clean code udah oke lah. Nah, tapi kalau misalkan nggak aware, nggak sadar marketing sama salesnya di zaman sekarang, itu kan pasti bakalan ketinggalan kayak gitu. Oke, sip. eh Kalau materinya itu, sekarang aku pengen praktek nih sama teman-teman. Ya, ini teman-teman di sini semua pakai laptop kah atau ada yang pakai HP aja? Aku sambil buka Figma-nya. Ya, Figma. Laptop. Oke, pakai laptop semua ya. Aku bakalan share teman-teman Figma-nya aja. Miro aja deh. Oke, aku akan share Miro ke teman-teman. Nah, sebelum apa namanya? Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita praktek dulu ya. Biar apa? Biar nggak ngawang-ngawang gitu loh, biar nggak bayarin si Mbak ini ngomong apa sih dari tadi, biar nggak kayak gitu ya. Oke, wait a minute. Aku share, aku taruh di chat ya, teman-teman. Aku lagi pakai kok yang gak ada Figma, Mbak. Oh, tenang aja, ini pakai WP semua kok. Pakainya aku pakai Miro aja. Semua web-based kok, tinggal buka linknya aja. Rembuk. Option, product management. Oke, boleh dibuka ini, teman-teman. Kita go on ke Miro-nya. Kita praktekkan.
Oke, yang udah ini ya, bikin sticky notes sendiri di sini, bisa klik di sini. Kayak misalkan Mbak Raina di sini gitu. Oke. Afik hadir. Oke, Mas Afik udah masuk. Yuk, teman-teman. Kok aku Ingin ke main. dashboardnya ya, Mbak? Ntar. Kok aku nggak langsung ke situ ya? Ayo, kemana tuh? Kok malah ke dashboardnya ya? Wait. Wait ya. Oh, Oh, give reach limit to editable parts unlock. Oh, sisi malah harus ke kamu. Oke, oke. Ganti deh, ganti akun. Ganti akun. ini dulu ya. Kayaknya harus daftar dulu ya. By the way, teman-teman kalau misalkan mau sambil minum, mau sambil makan, mau sambil apa boleh yau. Sangat diperbolehkan. Karena biasanya ini sampai ini ya, sampai akhir nanti ya, sampai apa namanya? Kan ada 4 pertemuan, sampai 4 pertemuan nanti kalau misalkan mau sambil makan-makan sambil ini. Bahkan aku pernah kelasku bahkan semua harus bawa bekal. Kita makan bareng-bareng gitu. Walaupun online. Oke, Mas Dedi udah ada nih di sini. Nih, Mas Dedi boleh pakai sticky notes nih Mas yang di ujung. Di situ juga kayak gitu. Oke. Udah klik tapi Ujung. nggak masuk ya. Oke, nggak masuknya gimana tuh? Ini linknya udah, maksudnya aku kan baru pakai nih Miro. Miro kan Ah, ah. Betul. di account, terus blank board ya. Terus apa ya? Ini udah klik dari sini? Ah, Sudah? ah. Nah, terus kalau misalkan udah biasanya disuruh ini dulu login pakai ini aja apa namanya? Udah sih, udah. Udah ya. Terus ada ini nggak kelihatan my first board? Ya, blank board ini ada flowchart from Microverse ini. Jadi create Nah, yang mana sih? Board di bukan bukan create. Oke, Iya, masih biar biar gampang gini Mbak Rania. Ulangin klik dari sini. ya. Oke. Coba aku ulang ya. Bentar. Ah, Terus nah, itu masuknya kayak gimana tuh? aku ke Google sih ini. Oke. From. Oke, bareng-bareng aja ya Mbak Rania bisa akses untuk share screen nggak? Kita bareng-bareng aja. Aku biasanya gitu. Kalau misalkan ada yang kesulitan, share screen aja boleh. Boleh share screen. Mm-mm. Yang share screen dirimu aja kan, Mbak? Enggak, maksudnya kalau misalkan kesulitan, sulitnya ada di mana Mbak apa Oh, Rani? yang share screen. Ah, ah. Nah, Nanti aku arahin. Teman-teman, selain jago ngoding, suamiku jago masak. Aku dimasakin nasi goreng. Jadi bisa kita sambil makan. hmm, Just to feel. Oke, nah ke ini lagi chat. ini nggak yang aku share ini, Miro-nya. Nah, ini yang my first board diklik Dashboard. di bawah, bukan yang itu? Nah, yes. Oh iya, nggak kelihatan tadi.
Nah, terus coba tuh klik yang ada di pojok, ada sticky notes. Ini ya, Yuk, ya, flat. Oh, ini sticky note. yuk, Udah aku biru deh. Oke, sip, aman ya? Aman. Tapi mana dia ya? Klik. Oke. Sip, aman ya. Hmm, Ini Mas Irfan, Mas, boleh di stop ya? Bentar aku stop. Boleh. Oke, ini back again kita ke Mironya lagi. Mas Irfan, Mas Afik, Mas Didi. Tenang teman-teman, kita tidak terburu-buru. Ini Mas Fawas, Mas Fawas. Ada kesulitan juga, Mas? Mau share screen? Mas Fawas? Ini masuknya kok ke dashboardnya? Oke. Mas Fawas boleh share screen sama kayak Mbak Raina? Boleh. Kita satu-satu. Tadi Mbak Raina udah share screen. Share screen aja biar dibantuin. Apa sudah terlihat, Kak? Sudah. Oke. Balik balik lagi ke ini dong Zoom. Ke ini ke chat. Klik ulang lagi ke yang tadi. Klik ulang lagi yang aku kirim. Oh, nggak muncul ini ya, padahal udah. Sebentar ya, aku share ulang saja. Boleh diklik ulang, Mas? Langsung dari chat, Kak. Aku taruh di chat yang last chat. Jaringannya di sini jelek, Kak. Oke, aman. Nah, teman-teman, open cam, open cam. Kalau yang bisa open cam biar kita bisa saling memandang muka kita bersama-sama. Connection gue. Kalau invite lewat email aja gimana, Kak? Boleh emailnya taruh di ini aja, taruh di chat. Siap. Oke. Sambil ini ya, teman-teman kan udah pada di sini nih, udah ada di Mironya nih, ya kan? Tadi kalau di apa namanya di PowerPoint-ku, Dong. aku share screen dulu ya teman-teman ya. Oke, ini aku invite Mas ini dulu sebentar. Ya teman-teman, ini nanti akan jadi Miro terus-terusan bersama ya. Sudah? Boleh dibuka, Mas? Oke. Kalau di iniku tadi, yang ini nih yang penting banget. Nah, ini yang perlu teman-teman ini ya, perlu teman-teman benar-benar resapi dan hayati. Nah, jadi teman-teman di sini di Miro tadi yang teman-teman udah masuk sambil nunggu ya, masih ada satu teman kita yang belum masuk ya. Nah, sambil nunggu,
Ini kita lakukan step pertama dulu nih. Step pertama itu yang ini dulu nih, tentukan fokus dulu. Kira-kira teman-teman mau fokusnya kemana dulu nih? Yang jadi passionate teman-teman yang produknya kayak kira-kira aku sebenarnya udah kepikiran sesuatu sih kayak gitu. Yang kira-kira bener-bener jadi problem di hidupku. Nah, itu tuh apa ya? Kayak gitu. Nah, di sini kasih ini aja ya, kita kasih biar simple, kita kasih sticky note aja. Nah, ini dia aku hapus, aku kasih sticky note, aku tulisin dia. Aku pengen fokus ke wedding deh, kayak gitu. Gambaran besar dulu aja teman-teman, nggak usah detail dulu. Oke, Mas Irfan mau klinik. By the way, Mas Fawas sudah masuk invitation-nya? Sudah Kak, tapi ini sinyalnya agak jelek di sini. Oke, nanti bisa langsung masuk aja ya ke Mironya. Kabarin kalau misalkan nanti belum bisa ya. Oke, ini kita urutin ya. Kita urut di bagian sini semua nih. Nanti soalnya kita bakalan nambah sticky notes ke kanan, kanan, kanan gitu terus. Oke ya. Wah, bagus nih. Mbak Raina, homeschooling, menarik. Yo, Mas Dedi sama Mas Afik, kira-kira kita tentuin dulu nih fokusnya, mau fokus kemana. Mau sama wedding kayak aku juga boleh. Education, good. Mas Afik aku taruh sini ya biar nggak nabrak. Mas Dedi UMKM lokal, oke, good. Oke, biar nggak nabrak, Mas Dedi aku taruh sini ya. By the way, share screenku masih kelihatan nggak ya? Oke Yang ya. ini ya di Miro sekarang saya. Mm, betul di Miro. Oke, udah nih. Pertama kan kita tadi apa PPT-nya? Tentukan fokus ya. Kita udah nih tentuin fokus kita. Nanti Mas Wawas, kalau misalkan ada kendala buat masuknya, langsung kabarin aja. Jangan jangan sungkan dan ragu. Kasih tahu aja, Kak, ini susah atau ini gitu ya. Oke, ini kita udah tentu ini. Nah, terus habis itu, sekarang aku kasih waktu teman-teman 2 menit. Nanti aku kasih timer untuk stalking yang ada hubungannya sama fokus teman-teman. Aku kasih waktu 2 menit ya. Untuk stalking, boleh web, boleh app, boleh apapun yang ada hubungannya sama punya teman-teman. Habis itu, kalau misalkan udah stalking, nah, misalkan gini nih, aku stalking Bread Story. Dia maaf aku potongnya. Boleh? Kayak aku ganti deh. Karena kayaknya susah juga ini nyari stocking. Boleh, boleh. Mau ganti boleh. Journaling, menarik. Nah, ini nih, Mas Gibran sudah masuk. Boleh Mas Gibran, sticky notes, langsung taruh. Mau apa? Nah, ini aku Bread Story ya. Aku kasih waktu 2 menit. 2 menit. Oke, teman-teman, 2 menit dari sekarang silahkan stalking. Apapun boleh. Kalau aku ini
Aku udah stalking Brad Story. Dia yang menarik. Terus dikasih part apa ya kira-kira yang menarik dari hasil stalking teman-teman. Ini. Cat menarik. Cat. Apa tadi? Deals of the week. Oke, masih butuh tambahan waktu. Aku kasih tambahan waktu lagi ya, 2 menit lagi karena sepertinya belum penuh. Yuk, waktunya udah habis 2 menit tadi, sisa 2 menit. Yang udah nanti boleh di screenshot, boleh ditaruh sticky notes aja, hal yang menarik gitu di sampingnya itu boleh. Oke, ini aku udah lihat beberapa nih. Ada Mas Irfan. Halo dok, halo dok. Ada EduTech, kelas pintar. Menarik. Uduh. Oke, waktunya habis. Sementara ini dulu ya, sambil menunggu teman-teman, aku mau salah satu cerita dulu nih, Mas Irfan. Hasil stalkingnya apa, Mas Irfan? Boleh diceritain? Loh, ke aku. Oh iya. Eh, aku mungkin dari ini ya, yang fokusnya tuh pengen ke arah health atau klinik-klinikan gitulah. Nah, terus salah satu yang aku stalk tadi tuh Halodoc yang mana ada live consultation ini menurutku fitur yang oke karena kita sebagai orang awam kadang pengen konsultasi tentang kesehatan atau apapun lah yang di situ ada sehat mental dan lain sebagainya, tapi agak kadang kalau harus ke dokter mungkin agak ada cost terus agak ribet agak malu gitu mungkin. Nah, dengan adanya fitur live consultation ini kadang jadi salah satu opsi kita buat sebelum ke dokter kita ini dulu lah ke Halodoc dulu live consultation daripada malu atau apapun itu. Kadang kan ada beberapa penyakit yang kalau langsung ke dokter kan malu gitu kan. Jadi ini bisa fitur yang menarik
Terus dari sisi bisnis kayaknya juga menarik karena dari dokternya kalau dalam hal ini dia bisa dapat uang tambahan. Dan dari ya itulah ada flow yang membuat ada sedikit uang di situ gitu. Tapi I dengan see. nggak harus datang face to face atau ini ya, nggak harus mengeluarkan budget yang lebih lah gitulah. Tapi ada uang yang masuk ke kantong yang terkait gitu. Gitu sih, Mbak Dea. Oke, mantap, Mas Irfan. By the way, apa namanya? Aku kan sebelumnya 2 tahun di ini juga ya, di kompetitornya Halodoc. Namanya Altea Care. Jadi sebelumnya aku ini SPM-nya di Altea Care. Dia punya rumah sakit mitra keluarga sebenarnya. Kalau teman-teman tahu, eh ya dia inilah ya rumah sakit mitra keluarga mau bikin sama kayak gitu. Jadi kita bikin engine e-commerce-nya, kita bikin engine untuk consultation, dokter consultation-nya, kayak gitu. Nah, dulu kebetulan kan PM-nya kan ada 4 dulu. PM-nya ada 4. Nah, kebetulan aku kan awalnya aku pegang dokter consultation-nya. Terus habis itu aku pegang e-commerce-nya. Nah, transaction-ku antara 4 PM itu, nah kebetulan transaction-ku paling gede di situ. Cocok nih, aku paham lah ya regulasi dokter kayak gitu. Memang agak susah di Kemenkes regulasinya, but menarik. Oke, next kita ke Mas Afik deh, Mas Afik. Boleh Mas Eh, Afik oke cerita ya, dulu. Mm-mm. aku kepikiran ke kelas pintar karena sebenarnya aku juga pakai ini Kak. Karena aku juga guru dan pakai ini juga. Jadi ini testimoni aku setelah pakai kelas pintar, fiturnya tuh banyak sebenarnya. Salah satunya itu ada di banyak banget soal juga, walaupun kita nggak perlu bikin banyak-banyak soal untuk anak tes ataupun ulangan harian. Terus walaupun itu juga kita bisa bisa bikin sendiri tentang apa soal apa yang mau kita kajikan ke anak-anak itu juga bisa integrasi ke guru lain. Kayak kita mau kolaps bikin soal nih kita bisa. Terus karena fitur ini juga dipakai juga di sekolahku untuk ujian akhir semester. Jadi langsung kita bikin soal, upload ke kelas pintarnya juga, terus nanti biar ketika ujian itu anak langsung pakai aplikasinya juga. Terus terakhir ada juga fitur yang untuk orang tua. Walaupun ini nggak terlalu dipakai karena nanti pakai aplikasi lain kalau untuk report, tapi sebenarnya bisa juga untuk fitur raport ke orang tua memantau hasil pembelajaran anak-anak gitu. Kayak gitu sih, Kak. Keren, ada ujiannya juga ya. Hmm. Udah dipakai maksudnya si Udah, produk ini. produk ini udah dipakai di sekolah aku itu udah setahun ini berarti. I see. Menarik sih, baru tahu aku sih kelas pintar ini. Biasanya kan kalau referensinya tuh kebanyakan ya si ruang guru gitu-gitu ya. Iya, Menarik betul, sih. Kak. Menarik kelas pintar. Jadi dia itu punya guru bisa ini ya, bikin bank soal sendiri ya. Betul, betul. Dan kita juga bisa bisa make bank soal dari guru lain kalau kita bikin soalnya itu visible buat guru lain. Menarik. Oke. Sip, thank you Mas Afik. Next, kita ke Mas Dedi. Boleh diceritain Mas Dedi apa yang menarik nih dari si Udu? Sebetulnya begini, tadi itu hanya sebatas ketika search engine aja sih Mbak ya. Dari sisi UMKM lokal memang dia ingin tampil di Asia. Eh, namun kalau dari bilang apa sih keinginan apa sih salah satu contoh yang mulai diceritakan di situ mungkin berangkat dari UMKM lokal sih Mbak. Karena dari waktunya bahwa eh, daya beli sekarang sangat turun mungkin ya dan butuhnya masuk eh, tidak berbanding lurus dengan yang Mbak Mita juga katakan tadi ya atau Mas Irfan katakan tadi ya. Apa tadi itu kemajuan teknologi yang katanya memang tidak berjalan tapi
katanya sprint tadi ya. Nah, membawa UMKM lokal ini juga bisa eh, banding lurus juga nih dengan digitalisasinya tuh. Nah, jadi dari sisi ide dulu sih. Nah, sih oke. Jadi menarik lah ya untuk perkembangan teknologi sekarang. Itu UMKM lokal kan sekarang makin ini ya menjamur ya. Jadi si Udu punya ininya lah ya, punya fitur-fiturnya gitu. Oke, thank you Mas Didi. Sekarang Mbak Raina. Boleh ya Mbak Raina? Apa tuh yang di stalking? Eh, tadi tuh aku googling aja sih journaling paling muncul sih Penji. Tapi aku tidak melihat ada yang menarik sih. Karena memang ya pada intinya kan journaling itu lebih ke personal kan. Jarang juga sih orang yang journaling mau sharing apa isi pikirannya gitu. Dan kalau aku pribadi sebenarnya journaling tuh lebih enak di buku. Cuma tadinya kepikirannya journaling ini tuh kayak lebih ke mapping timeline-nya gitu. Jadi kayak apa ya, lebih ke kepikirannya tuh reminder jangan lupa gitu. Tapi yang aku search ternyata itu stalkingnya lebih ke jurnal digital. Dan itu aja sih aku yang mungkin ada bagian menariknya itu bagian privasi itu tadi aja sih. Sepertinya itu. I see. Karena biasanya emang journaling itu ada ini ya, ada yang apa ya, private gitu ya. Mm-mm. Oke, oke, menarik. Thank you, Mbak. Next, kita ke Mas Fawas. Apa tuh PPOB yang di stalking apa tuh? Mas Wawas sepertinya izin, Mbak, karena katanya jaringannya tidak mendukung izin duluan. Oh, I see. Oke, oke deh. Oke, kalau aku ceritain sedikit ya. Kan udah ini semua nih tadi nih. Mbak Raina udah, tadi yang menarik juga ada yang bisa private tadi jurnalnya. Terus Mas Afik di stalking di kelas pintar menarik nih. Dia bisa guru bisa buat bank soal sendiri. Jarang banget nih yang produk yang emang bisa punya bank soal sendiri yang maksudnya bisa sampai dipakai buat ujian gitu loh. Nah, terus habis itu Mas Dedi juga Udu menarik untuk ditarik juga ke ini karena emang UMKM itu sekarang banyak banget yang mulai go digital ya. Terus Mas Irfan health clinic ya pasti market yang gede banget sih. Real health, health itu adalah market yang sangat gede banget yang gak ada matinya. Ini PPOB juga menarik. Oke, terus habis itu kita lanjut ya teman-teman. Eh sekarang teman-teman tadi kan udah stalking nih, udah ngeliat gitu ya. Gimana apa namanya? Cara dapetin salah satu cara untuk dapetin idenya. Cari-cari apa nih fokus, tentuin fokus. Habis itu coba di stalking. Oh, ternyata jadi tahu nih ada nih produknya ini nih. Atau ada nih kemarin udah tahu produknya ini terus didetailin nih apa aja kebagusan dari produk itu gitu ya. Nah, sekarang kita create doodles. Nah, create doodles ini aku bakalan kasih PR sebenarnya ke teman-teman create doodles ini. Boleh create doodlesnya itu satu aja, satu satu halaman atau satu tampilan ya. Satu tampilan aja boleh coret-coret tangan di kertas kayak gitu dari tampilan utama dari yang dari yang apa namanya yang teman-teman bikin kayak misalkan nih tadi kalau aku kasih contoh ya coretan tangan aja teman-teman jadi nggak usah Figma nggak usah ini ya nanti kalau misalkan satu Figma satu coretan tangan nanti bakalan beda-beda nih kita satu coretan tangan aja jadi kayak misalkan aku contoh wedding ya
Nah, nanti weddingnya itu, nah ini misalkan ini nih, aku wedding. Nah, jadi nanti bikin halaman utamanya weddingnya nanti kayak gimana nih? Boleh mau tampilan kayak mobile boleh, mau tampilan kayak web boleh. Tulis tangan aja coret-coretan. Itu dipakai untuk besok. Kayak gitu ya. Nah, kan ada grupnya tuh. Betul ya, Mas Irfan ya ada grupnya ya? Iya, benar, Mbak. Ada grupnya. Nah, paling lambat teman-teman kirim besok sebelum kelas atau pas kelas juga boleh deh. Pas kelas juga boleh. Nanti dikirim di sana satu halaman aja, satu lembar aja yang nanti meng mewakili lah ya, mewakili kira-kira, oh, EduTech nih mau apa nih? UMKM lokal mau apa nih? Terus kalau misalkan ada pertanyaan, Mbak, kalau misalkan aku berubah gimana ya? Boleh, silahkan. Kalau misalkan mau berubah ternyata kok rasanya kok lebih bagus ini ya, kayaknya ya, boleh silahkan berubah. Tapi kalau misalkan nanti udah dibikin coret-coretannya ya, mau berubah jangan. Kalau udah sampai coret-coretan ya jangan berubah kalau coret-coretannya udah jadi. Kayak gitu ya. Nanti teman-teman boleh dikirim besok maksimal saat kelas gitu ya. Oke, biar apa? Biar tadi kan waktu stalkingnya cuma 4 menit ya. Ya, stalking 4 menit kalau bikin doodles mau mau kepikiran apa gitu ya kalau cuma 4 menit kayak gitu. Nah, jadi silahkan nanti teman-teman implementasi cara yang kedua yaitu cara create doodles. Kayak gitu ya. Nah, sampai sebenarnya sampai situ dulu sih ideation kalau misalkan kita itu eh, cari idenya dulu itu dari situ. Kalau udah sampai research, udah sampai confirm, itu kan kita udah masuk ke idea validation ya, kayak gitu. Dan nanti kalau yang research sama leverage with AI dan ini ya, teman-teman jangan buat sekarang, jangan dulu tanya ChatGPT. Oke, pakai idenya sendiri dulu, jangan tanya GPT dulu. Nanti kalau misalkan tanya ChatGPT, tanya AI lainnya, nah itu nanti itu prosesnya, stepnya nanti pas di akhir aja, jangan di sekarang. Kayak gitu ya. Anggap aja kayak tadi nih konsep doodlesnya, eh create what you think dulu aja. Nah, what you think itu kan nanti kan bakalan bagus atau enggaknya kita kan harus butuh research, harus butuh ini gitu ya. Nah, pokoknya yang ada di pikiran dikeluarin dulu aja di doodles tadi. Kayak gitu ya. Mau googling boleh, mau stalking-stalking, amati tiru modifikasi dari yang di stalking-stalking tadi boleh banget silahkan. Terus nanti tapi jangan pakai AI. Gitu aja ya. Biar apa? Iya, biar seru. Kalau misalkan pakai AI nanti dapat contekannya gampang banget lagi. Kayak gitu ya. Oke. eh jadi nanti ini Mironya masih kita pakai sampai akhir ini ya, teman-teman. Jadi nanti Mas Irfan izin minta tolong untuk Mironya ditaruh di grup saja biar Oke, tidak oke. hilang linknya. Begitu. Udah sih teman-teman, kalau dariku segitu. Dari praktek-prakteknya tadi segitu. Mungkin boleh masuk ke sesi tanya jawab kali ya Mas Irfan? Iya, boleh, boleh, Mbak. Silakan. Boleh, ada yang mau tanya dulu? Tentang materinya boleh, tentang apapun boleh. Journaling pakai Notion. Iya, Notion. Mbak Dea, ini nanti Boleh. kan ada coding-coding juga nggak sih? Kalau Nggak bisa. kalau product manager nggak ada. Product management nggak ada. Soalnya ini kan kalau doodling, itu nanti ngarahnya ke dev kan. Nggak sampai sana kok. Jadi aku takut duluan. Tidak. Oke. In daily aku juga juga ini kok. Kalau apa namanya product management itu nggak ngoding. Oke, siap. Nangis aku kalau misalkan coding dijadiin udah nge-PM juga, ngoding juga. Emang sedih. Ada yang mau tanya? Mbak Dia, aku mau confirm yang tadi tugasnya. Itu tuh tadi
kayak ngedoodlingnya tuh eh apa namanya? Maksudnya semua yang kita pengen bikin, maksudnya apa ya? Kita pengen bikin yang tentang health nih. Jadi semua yang ada di pikiranku tentang nanti aplikasinya gimana, page-page-nya, mungkin fiturnya gitu dicurahkan di situ semua gitu ya. Nggak Iya, fokus ke betul. salah satu fitur, oke. Gitu. Halaman utama aja sih, Oh, nggak halaman. usah banyak-banyak. Mm-mm. Oke, Satu aja, satu halaman. Soalnya nanti kalau misalkan itu kebanyakan sih, oke, oke, oke. karena kan cuman besok doang kan. Misalnya satu halaman terus nanti jadi kayak misal, ada fitur ini gitu ya. Maksudnya Betul. di halaman utama itu mungkin nanti kalau dari aku ada live consultation nih gitu. Nanti live consultationnya detailnya gimana nggak usah ya. Ya, betul. Jadi yang mewakili, misalkan kalau healthcare itu kan biasanya kan ada macam-macam, misalkan ada dokter consultation, ada e-commerce, ada juga misalkan cek lab gitu ya. Nah, itu misalkan ya nanti menunya, oh ada menu ini, menu ini, menu ini, gitu kan biasanya kan terwakili gitu kayak gitu. Oh iya, Halaman utamanya aja. oke. Sip, satu aja cukup. Yang penting mewakili apa yang ada, what you think, you tulis gitu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi, teman-teman? Dari materi juga boleh. Mbak, kalau ini nanti ada yang ini kan kalau dari kita belum punya ini kan dari kita ide dari kosong ke punya ide. Nah, tapi kalau misal eh, cara me- cara mikir ketika kita punya klien sesuatu terus dia tahu bisnisnya tapi nggak tahu gimana, aku pokoknya gini mas pengenku gini tapi kan dia nggak tahu apa-apa. Nah, itu nanti juga dipelajarin juga nggak ya Pak? Jadi dari secara bisnis terus kita mikir buat produknya gimana gitu, eh Yes, di, di cover di kelas ini juga kah? iya, tapi tidak di malam hari ini. Oke. Betul, di cover. Spill-nya, cara ininya adalah kalau misalkan kan bener-bener kadang tuh emang ya ada klien yang emang wes mboh lah mbak aku wes meh gawe ngene terserah lah mbak ame kok gawe piye kayak gitu ya. Ya. Cara spill paling gampangnya adalah aku selalu menerapkan 5W+1H. Aku jadi jurnalis. Hmm, 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 hmm. Nanya what, where, when. Pak, kapan sih misalkan pakainya ya kayak orang ngobrol. Ya. Jatuhnya aku kayak orang ngobrol. Kalau misalkan orang ngobrol, kan kalau misalkan dia nggak tahu teknis ya, mesti kan kalau misalkan dia diajak ngobrol ya dia jawab-jawab aja kan sebenarnya. Ah, ah, ah. Nah, aku ajak ngobrol. Misalkan kayak gini, misalkan dia peternak sapi gitu ya, peternak sapi di Boyolali, terus mau ini sapinya itu mau dijual, cuman ya dia emang udah gede gitu peternak gede misalkan. Nah, aku nanya aja, Pak, biasanya ini sapinya ini kalau misalkan dijual gitu, eh, gimana Pak? Biasanya caranya manual apa Bapak biasanya transfer atau gimana Pak? Nanti dia pasti cerita kayak gitu. Terus, Pak, biasanya gimana Pak? Cara nentuin harganya tuh Bapak gimana? Soalnya kan kalau misalkan ini barang belum kejual-jual 2 bulan, belum kejual kan sapinya tambah gede Pak nanti. Nah, itu kalau misalkan kayak gitu, Bapak ngasih tahu ke anak buah Bapak gimana nih? Oh, ini harga naikinnya kayak gimana? Kayak gitu. Apa Bapak caranya manual, Pak? Kayak gitu. Jadi 5W1H. Oke Mbak, thank you Mbak. Sip, itu khusus buat orang-orang yang ini sih. Kayak dari informasi ketemu peternak itu artinya PM sangat disarankan wajib ketemu harus tidak boleh tidak walaupun online. Online boleh, tapi kalau misalkan si PM itu baik product manager maupun product manager ya, kalau misalkan tidak ketemu user, sudah pasti akan ekspektasinya ngalor, produknya ngidul. Itu wis pasti, gak mungkin nggak. Soalnya kalau misalkan kayak gitu, eh kayak misalkan nih, eh proyekku yang mau sama Pemda gitu ya. Kalau misalkan kalau sekarang nih aku lagi di Boyolali nih, ini biasanya baseku kan sebenarnya kan emang di Jakarta ya, teman-teman. Biasanya kan di Jakarta. Cuman aku kemarin 1,5 tahun di Malang. Nah, ini aku sementara kan masih baseku masih di Malang. Nah,
Aku pulang ke Boyolali beberapa hari ini cuman mau ke Pemda doang buat ketemu sama bapak-bapak yang sebenarnya juga hanya tahu dari sisi keuangan, tidak tahu dari sisi teknis sama sekali. Ya aku cuman minta, Pak, kalau misalkan kayak gini gimana ya Pak? Pak, kalau misalkan eh, pajak ini orang penghapusan gimana ya Pak caranya gitu. Jadi real tanya sedetail mungkin semuanya ditanya. Bahkan kadang kita tanyain pun ada hal-hal yang kelewat. Itu dia, ada hal-hal yang kelewat. Banyak hal-hal yang kelewat. Kayak gitu. Wajib, 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 wajib ketemu user. Metong kita kalau nggak sampai nggak ketemu user. Tuh. Oke, atau sudah cukup teman-teman? Oke, bila sudah cukup, Mas Irfan request nanti ini ya sesi foto ya, Mas Irfan. Oke, oke. Oke, yaudah teman-teman kayak gitu. Mungkin kalau misalkan ada nanti pertanyaan yang baru kepikiran atau ini, boleh silahkan ditaruh di grup. Nanti baru kepikiran atau apa, biar grupnya juga ada interaksi ya. Biar nggak cuma dibikin doang, tapi ada interaksi. Nanti jangan lupa untuk dikirimin itu ya, bikinnya dari PR-nya gitu. Terima kasih teman-teman. Oke, Mbak. Thank you, Mbak Dia. Oke, mungkin sebelum ditutup, sorry, sebelum kok langsung aja mau foto. Ya, pertama-tama atau yang terakhir, bukan pertama-tama, sorry. Thank you, Mbak Dia, udah mengajarin kita banyak hal di sesi pertama ini. Semoga bisa inilah bisa bermanfaat bagi kita dan pasti bermanfaat. Terus sebelum kita foto, jangan lupa PR-nya dicatat teman-teman, terus besok dikerjakan sampai batasnya sampai kelas mulai ya, Mbak Dia. Oke, sebelum kita akhiri, boleh dong teman-teman open cam buat kita sesi foto. Oke, oke, yang bisa open cam silahkan open cam. Sebentar, Mbak, saya agak gaptek nih foto-foto gini. Oke, boleh kita foto. Aku agak gaptek ya, Mbak. Oke, ya. Satu, jelek banget ya. Satu, dua, tiga. Oke, lagi dong. Bentar, bentar. Ya, Mbak Dia, nunggu Mbak Dia. Oke, sama kucingnya. Satu, dua, tiga. Oke, sip, sip. Terima kasih Mbak Dia sekali lagi sama terima kasih juga teman-teman yang udah hadir di kelas ini. Kita akhiri di sesi satu kelas kita pada malam hari ini. Jangan lupa dikerjakan dan besok kita